hari setelah kedatangan Maya ke rumah, Fahri menjadi gelisah. Ia sadar jika mereka sering melakukannya. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau Maya hamil anaknya. Sementara itu, Vina selalu membujuk Fahri agar menolak untuk menikahi Maya. Rasanya ia tidak rela jika harus berbagi suami. Mas, pokoknya aku gak rela kamu menikah dengan Maya, ucap Vina. Tapi Vin, Maya sedang mengandung. Pokoknya aku gak rela kalau harus berbagi suami. Kalau kamu maksa, aku akan diri, potong Vina dengan cepat. Fahri mendesah kesal. Ia juga mengusap wajahnya dengan kasar. Aku tahu, Vin, tapi asal kamu tahu, sebelum aku mengenalmu, aku lebih dulu mengenal Maya. Bahkan sebelum aku menikah dengan Desti, kami sudah kenal. Bahkan kami sudah menjalin hubungan. Dek, jantung Vina terasa berhenti berdetak. Rasanya ia tidak percaya dengan penuturan Fahri. Tidak mungkin mereka saling kenal lebih dulu daripada dengan dirinya. Bukan hanya Vina saja yang kaget. Desti yang tidak sengaja mendengarnya pun ikut kaget. Apa? Jadi selama ini aku harus meminta penjelasannya. Desti berjalan menghampiri mereka berdua. Sontak keduanya terkejut melihat kehadiran Desti. Mas, tolong jelaskan seperti apa hubungan kamu dengan Maya, pinta Desti. Sontak Fahri terkejut mendengar hal itu. Fahri terdiam sejenak. Desti, aku minta maaf. Memang sebelum kita menikah, aku sudah menjalin hubungan dengan Maya. Desti mengangguk. Oke, sampai mana hubungan kalian? Kami berniat untuk menikah, tapi semua itu gagal lantaran orang tua Maya tidak merestui hubungan kami. Karena aku hanya orang biasa yang tidak memiliki pekerjaan tetap, terangnya. Lagi, Desti hanya mengangguk. Lalu, Desti menatap netra hitam milik Fahri. Maya yang menyuruhku untuk mendekati kamu. Awalnya aku menolak, tapi setelah melihat foto kamu, aku jadi tertarik. Namun jujur, setelah kita kenal dekat dan akhirnya menikah, aku ingin menjalin rumah tangga bersamamu. Fahri menghela nafas sejenak. Tapi setelah kita menikah lama dan belum juga memiliki keturunan, Maya datang kembali. Dia bilang katanya tidak rela melihat aku menjadi milikmu. Maya terus membujukku yang awalnya aku acuh sampai akhirnya luluh. Jelasnya lagi, Fahri tidak berani menatap wajah Desti dan juga Vina. Oke, lalu kamu dengan Vina, apa alasan kalian bisa menikah? Tanya Desti. Fahri terdiam sejenak. Itu terjadi karena permintaan almarhum kedua orang tua Vina. Saat aku ke Bandung untuk kunjungan kerja, orang tua Vina mengalami kecelakaan dan memang Vina berasal dari Bandung. Kami pun langsung datang ke rumah sakit, berharap semoga kecelakaan yang mereka alami tidak parah. Namun, Allah berkehendak lain. Saat kami tiba, Mama Vina sudah tiada. Tinggal Papa Vina. Itu pun kondisinya sudah sangat parah dan tidak ada harapan lagi. Hingga akhirnya beliau mengembuskan nafas terakhir. Tetapi sebelum itu, beliau memberikan amanah agar aku menikah dengan Vina. Dengan tujuan ada yang menjaga putri mereka. Fahri menghela nafas. Begitu banyak kebohongan yang sudah Fahri lakukan. Begitu banyak kebohongan yang sudah kamu lakukan, Mas. Batin Desti. Rasanya ia tidak sanggup mendengar kenyataan itu. Oke,
Bagiku sudah cukup jelas. Kamu memang bajingan, Mas. Dan kamu, Vina. Kita itu sama-sama perempuan. Seharusnya kamu tahu bagaimana perasaan aku. Seharusnya kamu tahu jika ada di posisi aku. Tapi ya sudahlah. Toh aku dan Mas Fahri akan bercerai. Hati-hati aja ya buat kamu. Karena kamu harus berbagi dengan Maya. Setelah mengatakan itu, Desti berlalu dari hadapan mereka. Desti melangkahkan kakinya menuju ke kamar. Setibanya di kamar, Desti menjatuhkan bobotnya di atas ranjang. Kenyataan yang benar-benar membuatnya merasa sakit hati. Tapi semua itu sudah berakhir karena dirinya akan bercerai. Tiba-tiba saja Desti mendengar ponselnya berdering. Takut ada yang penting, ia segera meraih benda pipi itu dan menggeser tombol berwarna hijau. Halo, ada apa? Apa ada informasi tentang Sari? Ada, Nyonya. Kami sudah berhasil mencari data tentang siapa Sari sebenarnya. Oke, kamu kirim lewat email ya. Baik, Nyonya. Sambungan telepon terputus. Gegas Desti mengambil laptopnya dan membukanya. Hanya 5 detik, pesan orang kepercayaan Desti sudah mengirim pesan. Dengan segera ia membuka pesan tersebut. Berubah data diri tentang Sari beserta dengan fotonya. Desti membaca data tersebut dengan sangat teliti. Dan detik itu juga ia terkejut setelah tahu siapa Sari sebenarnya. Desti kembali membaca ulang data tersebut, tapi hasilnya sama seperti yang ia baca. Rasanya Desti tidak percaya dengan kenyataan itu, tapi fakta membuktikan jika Sari adalah anak dari Sarah, ibunya yang sudah lama pergi setelah bertengkar dengan ayahnya. Itu artinya Sari adalah saudaranya. Apa itu alasan kenapa Sari mau menjadi selingkuhan Fahri? Ya Allah, kebenaran apa ini? Kenapa aku baru tahu sekarang? Apa itu yang membuat Sari rela menjadi selingkuhan Mas Fahri? Apa itu alasan yang membuat papa sama mama bertengkar? Batin Desti, kenapa mama lebih memilih pergi ninggalin aku sama papa? Apa mama lebih sayang pada Sari? Dan Desti menghentikan ucapannya. Dadanya terasa sakit setelah tahu kebenarannya. Aku tidak boleh cengeng. Aku harus mencari tahu sendiri apa alasan mama pergi, batin Desti. Setelah itu ia menutup laptopnya. Desti merebahkan tubuhnya di ranjang. Mendadak kepalanya terasa pusing. Masalah demi masalah terus saja datang menghampiri. Tidak mungkin aku tanya sama papa. Karena sejak mereka bertengkar, papa sama sekali tidak ingin aku menyinggung perihal soal mama, gumamnya. Desti memejamkan matanya sejenak. Ma, apa mama tidak merindukan kami? Apa mama tidak ingin bertemu dengan kami? Apa mama tidak ingin kembali berkumpul seperti dulu? Gumamnya lagi. Oke Sari, aku yakin kehadiran kamu pasti ada alasannya. Kamu lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan, desisnya. Desti bangkit dari tempat tidur dan langsung menyambar kunci mobil miliknya. Desti berjalan menuruni anak tangga. Setibanya di bawah, wanita berambut panjang itu berjalan menuju pintu utama. Setelah itu, Desti bergegas masuk ke dalam mobil. Perlahan mobil berjalan, meninggalkan halaman rumah. Tujuan Desti adalah rumah ayahnya. Dalam perjalanan, Desti terus memikirkan masalah yang kini menimpanya, bahkan rahasia siapa Sari sebenarnya.
Desti tidak menyangka jika Sari adalah adiknya, anak dari ibunya, bersama pria lain. Rasanya sulit untuk dipercaya, tetapi fakta mengatakan jika mereka adalah saudara, satu ibu lain ayah. Mungkin papa tidak akan mendengarkan masalah ini, tapi papa harus tahu kalau Sari itu adalah berbahaya, ujar Desti. Seraya terus fokus menyetir. Desti dan ayahnya memang tidak tahu jika Sari adalah putri Sarah dengan pria lain, karena selama ini Sari sangat pandai menyimpan rahasia. Namun serapat-rapatnya menyimpan rahasia pasti akan terbongkar juga. Begitu juga dengan Sarah. Meski sudah ditutup dengan begitu rapat, tetapi akhirnya suami dan putrinya tahu. Tidak butuh waktu lama, kini Desti sudah tiba di rumah ayahnya. Rumah nampak sepi, itu karena Yuda hanya tinggal sendiri. Hanya ada asisten rumah tangga dan beberapa pekerja lainnya. Sejujurnya, Desti merasa kasihan, tapi mau bagaimana lagi? Ia sudah memiliki rumah sendiri. Meski rumah tangganya kini berantakan, Desti berjalan masuk ke dalam. Wanita berambut panjang itu mengayun langkah menuju ruang tengah. Setibanya di sana, terlihat jika ayahnya tengah duduk santai seraya membaca koran. Melihat putrinya datang, Yuda tersenyum lalu meletakkan koran yang ia pegang. Assalamualaikum, Pak. Desti berjalan menghampiri ayahnya. Tak lupa mencium punggung tangan ayahnya. Waalaikumsalam. Tumben ke sini. Apa ada hal penting? Tanya Yuda. Sementara Desti hanya tersenyum. Iya, Pak. Ada hal penting yang ingin aku ceritakan, ujar Desti, lalu duduk di sebelah ayahnya. Memangnya ada apa? Sahut Yuda. Desti menghela nafas. Ini masalah Sari, Pak. Sari pembantu kamu itu, tanya Yuda. Iya, Pak. Setelah aku selidiki, ternyata Sari itu anak mama dari pria lain, jelas Desti. Detik itu juga Yuda terkejut mendengar pernyataan itu. Kamu jangan bercanda. Papa nggak percaya, ujar Yuda. Ia tidak yakin jika Sari itu adalah putri Sarah, istrinya. Awalnya aku juga nggak percaya, Pak. Tapi orang suruhan aku kasih bukti data diri dari Sari, sahut Desti. Apa sudah diselidiki lagi? Tanya Yuda. Iya, Pak. Orang suruhan aku sedang menyelidikinya lagi, jawab Desti. Oke. Papa akan membantumu. Papa takut jika Sari ada niat buruk terhadap kita, sahut Yuda. Iya, Bah, terima kasih. Desti mengangguk. Oh iya, bagaimana proses perceraian kamu? Tanya Yuda. Sedang diproses, Pak. Semoga nanti sidang berjalan dengan lancar, jawab Desti. Amin, Papa doakan. Semoga kamu cepat lepas dari pria seperti itu. Papa nggak nyangka kalau Fahri bisa berbuat seperti itu, ungkap Yuda. Setelah itu mereka kembali berbincang. Entah apa saja yang mereka bicarakan. Masalah kantor pun tak luput dari anak dan ayah itu. Bersambung.